yang akan diajarkan oleh Ibu Guru Ibu Astri Selipawang. Hari ini kita akan melanjutkan bahan yang lalu karena kita sudah ujian blok minggu lalu, blok 1 ya. Maka hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran berikutnya di bab yang ketiga ya. Bab 3 ini yang akan kita bahas tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ada beberapa bahan Alkitab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Kejadian pasal 3, nanti akan Ibu uraikan satu-satu ya. Yang kedua Hakim 13 sampai 16 ini ya, mohon maaf salah tulis. Yang ketiga adalah Nehemia pasal 2, Matius 25 dan Lukas 10 dan seterusnya. Ya, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, ada 2 tujuan yang akan kita capai setelah kita belajar tentang tanggung jawab ya. Yang pertama adalah menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Ya, nanti akan ada alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Yang kedua, mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Ya, itulah 2 tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran agama hari ini. Baik, saya akan masuk dalam materi Alkitab. Sebelum saya masuk dalam uraian-uraian ini, Ibu akan tunjukkan kenapa ada bahan-bahan Alkitab. Ya, kita harus belajar dari Alkitab tentang agama. Jadi yang akan menjadi prioritas utama adalah Alkitab. Baik, Kejadian 3 pasti sudah sering mendengar bahan ini kan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 itu berisi tentang cerita manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, bagaimana kisahnya? Pasti anak-anakku sekalian sudah banyak yang tahu bagaimana Adam dan Hawa yang dipercayakan Tuhan ditempatkan dalam satu taman Eden yang Tuhan ciptakan pada mulanya. Di Alkitab itu, di dalam buku juga ada, silakan dibuka halaman itu di bab 3 ya. Di awal pembelajaran ini diceritakan nanti tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ya, kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Nanti anak-anak bisa lihat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Hakim 13 sampai pasal 16. 13, 14, 15, 16. Ada 4 pasal yang menyangkut tentang tanggung jawab ini. Di situ dikisahkan lahirnya Simson, bagaimana kehidupan Simson dari dia mulai lahir, dibesarkan oleh orang tuanya dan mengenal seorang gadis cantik. Ya, itu tentang Simson. Nanti bagaimana tanggung jawab Simson sebagai seorang hakim. Kalau di seberang sana kata nama Simson itu kita biasa dengar Samson. Kalau di Alkitab itu namanya Simson. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kitab Nehemia. Nehemia masih masuk dalam perjanjian lama. Pasal 2 ayat 1 sampai 7. Itu di situ akan terdapat daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Karena bangsa Israel itu juga mengalami masa-masa sulit, mereka dibuang ke tanah Babel. Nah, ada nanti daftarnya nama-nama yang kembali dari pembuangan itu. Yang berikutnya adalah Matius 25. Ya, bisa dimulai dari ayat 25 juga ini, karena ini kisah tentang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Ada 2 bersaudara, pasti anak-anak sudah pernah dengar ceritanya kan? Anak yang hilang itu seperti apa? Nah, kedua anak ini, si sulung dan si bungsu, mempunyai seorang ayah yang sangat mengasihi mereka. Nanti kita baca ya, di Jimit kita akan pertemuan. Berikutnya, maaf, yang tadi yang Matius, yang Lukas itu yang anak yang hilang ya, mohon maaf. Ini yang Lukas 25 tentang penghakiman terakhir. Ya, bagaimana Allah akan memilih orang-orang yang layak masuk surga dan orang-orang yang tidak layak masuk surga. Nah, orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertanggung jawab.
Oke, saya ibu lanjutkan penjelasan materi untuk hari ini tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Di bab 1-2 yang lalu kita sudah berbicara tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Maksudnya ketika dia sudah semakin dewasa, semakin besar, semakin banyak umurnya, semakin tua, dia harusnya semakin berhikmat. Hari ini kita diperhadapkan dengan tanggung jawab di dalam masyarakat. Baik, pemahaman tentang tanggung jawab. Ada yang tahu arti tanggung jawab? Pasti ada yang tahu. Jangan dipisahkan. Misalnya ada sesuatu masalah yang terjadi, lalu yang satu mengatakan saya yang jawab, kau yang tanggung. Misalnya ada kesalahan yang terjadi, karena tanggung jawab tuh, itu tanggung jawab. Nah, yang jelas bahwa ketika seseorang itu namanya bertanggung jawab, dia siap melakukan tindakan yang dia harus terima resikonya. Misalnya di rumah, saya kasih contoh. Si A memecahkan gelas saat dia cuci piring. Apakah dia harus menyembunyikan langsung gelas itu tanpa mengatakan kepada mama, papa di rumah? Nah, dia akan mengatakan, Pak, mohon maaf, saya pecahkan gelas. Itu salah satu contoh tanggung jawab. Artinya dia siap menerima resiko dari apa yang dia lakukan. Nah, ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan tanggung jawab itu sendiri. Yang pertama ceritanya Adam dan Hawa. Di awal-awal halaman pertama di bukumu ya, ada di situ. Bagaimana Adam dan Hawa ini ditempatkan di satu taman yang indah, sangat indah. Semua serba indah. Taman itu diciptakan oleh Tuhan, ada pohon-pohon buah-buahan, ada tempat di mana manusia bisa berinteraksi satu sama lain. Waktu itu baru Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan begini, semua yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya. Maksudnya pohonnya ya. Buah pohon di dalam taman ini boleh kau makan semuanya. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kau makan buahnya. Namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah itu. Jadi Adam dan Hawa mendengar itu. Tetapi pada suatu hari Hawa berjalan-jalan di taman itu dan melihat suatu buah pohon yang sangat nikmat rasanya. Lalu dia memandangi buah pohon itu dan ada ular di atasnya. Lalu ular itu berbicara, bla 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 bla. Hawa, kau lihat pohon ini buahnya ini sangat menarik. Kalau kau makan ini buah, kau akan seperti Allah. Kau akan seperti Allah. Bagaimana Allah itu? Tahu yang jahat, tahu yang baik apalagi, ya. Jadi kalau kau makan buah ini, pasti kau juga akan seperti Allah. Pikir-pikir, ya deh, saya mau makan. Jadi Hawa tergoda. Dia tidak ingat lagi apa kata Tuhan pada saat dia ditempatkan di Taman Eden. Berarti dia lepas tanggung jawab. Dia memakan buah itu dan juga memberikannya kepada Adam suaminya. Lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa karena dia melepaskan tanggung jawabnya. Apa yang terjadi anak-anakku? Mereka diusir dari Taman Eden yang indah itu. Gitu ya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Simpson. Dalam bacaan tadi di atas. Simpson adalah seorang hakim di kalangan bangsa Israel. Simpson itu jatuh bangun, bukan kenapa dia sangat terkenal sebagai hakim yang dikenal oleh banyak orang, karena di tengah masyarakat dia adalah seorang hakim yang sangat kuat. Apa yang membuat dia kuat? Ya, rambutnya yang panjang, yaitu Nasir, yaitu nazar orang tuanya pada Simpson, dan Simpson harus melakukannya. Simpson tidak boleh dicukur rambutnya. Kalau kapan dia dicukur rambutnya, maka dia akan menjadi lemah. Dia mengenal seorang gadis namanya Delilah. Ya. Delilah ini adalah orang, ya katakanlah dia tidak sekeyakinan dengan Simpson, tapi rupanya Simpson jatuh cinta kepada Delilah. Nah itu membuat dia jatuh. Dia dibujuk-bujuk oleh Delilah untuk memangkas rambutnya dan telah menjadi istrinya. Akhirnya Simpson pun jatuh, ya. Dia tidak bisa mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Berikutnya adalah kalau di zaman sekarang ini pemimpin-pemimpin yang kita kenal, ya misalnya pemimpin bangsa Indonesia, Jokowi,
Kalau pemimpin di sekolah, kepala sekolah. Pemimpin di masyarakat di mana kita ada namanya Pak RT RW, ada namanya Pak Lurah, apalagi ya Pak Camat kalau ada di sekitar kita. Pemimpin-pemimpin itu harus bertanggung jawab. Kapan pemimpin itu tidak bertanggung jawab, maka rakyat yang di bawahinya pun akan kacau balau. Jadi itulah pentingnya mengapa bertanggung jawab itu penting. Itu alasannya, ya, itu alasannya. Berikut, sikap bertanggung jawab sebagai ciri kedewasaan. Misalnya kisah hidup Nehemia. Kalau sudah dibaca Nehemia tadi, kisah hidup Nehemia. Nehemia itu mempunyai jabatan yang sangat bagus di suatu istana kerajaan, di kerajaan Babel namanya, ya. Dia punya komitmen begini. Daripada saya tinggal di kerajaan Babel dan saya diperlakukan seperti ini, mending saya pulang kampung saja, walaupun punya jabatan yang sangat bagus di daerah Babel, di kerajaan Babel, tapi dia siap untuk pulang kampung membangun negerinya. Itu baru namanya bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dilakukan Nehemia adalah tanggung jawab yang sungguh bagus. Jarang di antara kita, jarang di sekitar kita ini, maksudnya yang sudah punya jabatan bagus mau pulang kampung membangun kampungnya. Nanti kalau anak-anak mungkin sudah dewasa, sudah jadi orang, ya sudah orang sekarang, tapi belum menghasilkan apa-apa. Kalau kita sudah jadi orang dan bisa membawa sesuatu ke kampung kita, adakah yang berani berkomitmen? Saya mau pulang kampung membangun kampung saya. Saya membuatkan jalanan yang bagus, saya membuatkan sesuatu yang kalau Anda sudah sukses nantinya, ya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang Ibu paparkan kepada Anda sekalian itu akan lebih diperjelas lagi dalam Jimit, ya, di hari Senin ini. Di hari ini akan Jimit, ya, video akan Ibu kirimkan sebelumnya supaya Anda pahami. Jadi kita tinggal cuap-cuap saja dalam Jimit itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.